Welcome to WPU Studio 2.0. Oke, jadi sekali lagi teman-teman selamat datang di studio WPU 2.0 ya. Jadi studio ini akhirnya jadi juga. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah support channel WPU. Jadi buat kalian yang udah dukung kita di sini, ini adalah hasil dari perjuangan kita selama beberapa tahun ke belakang. Nah, saya mau ajak jalan-jalan teman-teman di sini atau lihat-lihat studionya supaya nanti teman-teman tahu, barangkali ada yang penasaran, yang misalkan pengen bikin studio juga, atau misalkan pengen tahu di studionya WPU ini ada apa aja. Yang pertama saya mau kasih tahu dulu, ini ruangannya nggak terlalu besar ya sebetulnya. Jadi ruangan ini tuh ukurannya, tadi ukur berapa Pak? 2 meter ya, 2 meter lebih sedikit, ini 2 meter 10 ke 5,5 meter. Ini sebetulnya panjangnya nggak terlalu besar. Jadi tadinya ini adalah 2 ruangan kamar yang saya bongkar sekatnya. Jadi 1 ruangan. Nah, terus nanti di ruangan ini pun saya akan bagi menjadi 2 bagian. Sebelah sini tuh ada area kerja ya, yang nanti biasanya dipakai buat ngedit atau buat ngerekam tutorial. Dan di sebelah sana nanti di bagian kedua, nanti kita jalan ke sana, itu ada area buat podcast gitu ya. Ceritanya kita nanti mau bikin WPU Cast yang segmen yang udah lama banget pengen saya jalanin ya. Kan selama ini teman-teman tahu kita punya WPU Cast tuh online ya. Mudah-mudahan nanti di tahun 2024 kita bisa rutin ngobrol-ngobrol, ngedatengin tamu yang seru-seru lah. Kita bahas mungkin dari area belah sini dulu kali Pak ya. Kita lihat, mungkin teman-teman tadi lihat di sinematiknya tuh ada di atas ada seperti roll foto ya. Ini ceritanya saya pengen bikin nanti kalau syuting itu backgroundnya ganti-ganti. Jadi roll foto ini roll foto yang bisa kita ganti-ganti kertasnya ya. Harusnya ada 4 tapi saya baru pasang cuma 3. Jadi kalau pengen ganti warna nanti tinggal diturunin kertasnya. Itu bisa dikerek gitu ya kayak bendera di sana. Udah, jadi nanti mudah-mudahan sih nggak ngebosenin gitu background si layarnya. Terus di sebelahnya, nah ini kita lihat, ini lampu yang banyak banget. Kalian tanya, Pak, lampu titik komanya mana? Nah, lampu titik komanya hadir kembali di sini, teman-teman. Kemarin sempat rusak, adaptornya, entah kenapa sekarang udah diperbaiki. Sudah lancar, terima kasih kepada ini yang bikin teman saya, teman SMA saya, Mas Iyeng ya. Kalau teman-teman mau bikin juga, kalau ada di Bandung, nanti saya tulis informasi dapetinnya dari mana. Karena cukup banyak yang nanya juga nih ternyata. Nah, baru ke sebelah kanan kita masuk ke area utama kita. Nah, ini area ini sebetulnya dipersembahkan oleh Fantech dan juga BenQ ya. Jadi peralatan-peralatan di sini disponsori oleh Fantech dan juga BenQ. Kita lihat ada apa aja. Nah, jadi kursi ini office chair ya, dari Fantech yang serinya OCA 295S. Nah, itu kalau di rumah, di studio yang di rumah itu saya punyanya 295 aja, bukan yang S. Ini udah versi yang terbarunya. Sebetulnya secara fisik mirip, cuman ada beberapa perbedaan. Yang paling utama sih sekarang ini pad tangannya jadi empuk banget. Tadinya keras, sekarang ini enak gitu ya. Udah empuk ke tangan. Semua fiturnya sama, mesh back, jadi nggak panas. Terus juga ada buat cantolan baju ya. Jadi kalau misalkan mau buka jaket, buka hoodie gitu, taruh di sini boleh. Terus juga sama ada ini nih, ada footrestnya. Jadi kalau mau santai-santai bisa pakai ini ya. Ini kursinya OCA 259S. Terus ditemenin juga sama ini meja ya. Ini electric desk dari Fantech juga. Nah, ini serinya GD914. Ini
officernya elektrik ya. Jadi kalau kalian mau kerjanya sambil berdiri, nah ini bisa diatur. Tuh, jadi enak ya. Mau sambil duduk boleh. Malah nanti rencananya ke depannya saya mau cari walking pad di bawah supaya nanti ngodingnya bisa sambil jalan. Itu cita-cita saya. Mudah-mudahan bisa tercapai ya. Jadi enak banget, mejanya nggak terlalu lebar juga, jadi nggak menu-menuhin ruangan. Kebetulan yang di rumah saya tuh 160 ya, gede banget gitu. Memang enak jadi luas, cuman menu-menuhin tempat. Ya itu meja dan kursi tandemnya. Terus juga ada ini nih, keyboard dan mouse. Ini combo yang mantep juga. Keyboardnya ini namanya Maxfit 70. Jadi keyboard 75%. Saya memang paling suka layoutnya yang 75%. Sebetulnya saya lebih suka lagi kalau ada F-row-nya ya. Ini kebetulan nggak ada F-row-nya, tapi selama ada panahnya, ya karena kita kan ngoding butuh geser-geser kursor pakai panah. Ini udah mantep ya. Ini keyboardnya RGB. Terus juga switch-nya bisa diganti-ganti, keycaps-nya bisa diganti-ganti. Terus yang saya suka ini ada knob yang bisa kita modifikasi ya. Mau jadi apapun ini bisa ya. Terus di sebelahnya ada mouse. Ini mouse namanya Aria XD ya. Ini saya baru pertama kali pakai mouse yang bolong-bolong gini ya. Ternyata enak banget ya. Nah itu mejanya, ada juga ini apa namanya, mousepad ya, atau deskpad-nya atau deskmat disebutnya, dari Fantech juga. Tuh, jadi sekali lagi terima kasih Fantech udah ngirimin barang-barang keren buat kalian yang pengen ya. Nanti cek aja linknya di deskripsi video biar kita samaan gitu. Di depannya ini juga ada monitor dari BenQ ya, monitor khusus ngoding ya, monitor 2K ini ya resolusinya. Ini serinya BenQ GW 90 QT. Nah ini enak banget nih, monitor yang bisa kita atur modenya untuk bahkan ada mode coding khusus ini. Kayaknya saya baru pertama kali lihat monitor yang ada mode codingnya itu ini BenQ. Terus juga fiturnya macam-macam ya. Ini ada mikrofon yang noise cancelling. Jadi kalau kalian sebetulnya nggak punya atau nggak pakai mikrofon, bisa pakai mikrofon. Terus juga punya software yang keren namanya BenQ iCare yang bisa kita atur mode-modenya dengan mudah. Ini dipakai main game juga cakep banget ya Pak ya. Main PS enak banget di sini. Ini dikendalikan atau digunakan oleh MacBook saya. Ini MacBook Pro, dipakai ngajar juga. Jadi saya kalau ngajar pakai ini. Kebetulan di studio ini ya nggak ada PC-nya, jadi saya bolak-baliknya pakai MacBook gitu. Jadi ini nyalain pakai MacBook. Sisanya sih aksesoris aja ya. Ini ada lampu lilin. Ini banyak yang nanya juga ini redup-redupnya kayak lilin gitu. Jadi saya suka. Ada tanaman palsu. Di belakangnya ada lampu heksagonal yang bisa diganti-ganti warnanya gitu ya. Terus apalagi ini ada Nezuko ditemenin di sini, sama ini ada replika saya ini dikasih istri saya, lucu banget nih. Menemani saya ngoding di sini. Itu. Jadi ini area kerjanya. Jadi kadang-kadang saya taruh di sini, terus kalau misalkan butuh nanti ada backgroundnya bisa saya pindah ke sini, syutingnya dari sana gitu ya. Jadi bisa berbagai macam setup lah gitu ya. Nah sekarang kita ke bagian sana Pak. Oke, nah sekarang kita ada di bagian sebelah kanan yang tadi teman-teman. Ini yang, waduh ini mau habis baterainya. Yang rencananya bakalan jadi area podcast atau talk show atau ngobrol-ngobrol lah gitu ya. Mudah-mudahan sih rencananya di 2024 kita akan gas mulai ada segmen podcast ini. Jadi kita di sini dikasih 2 kursi. Pengennya sih bisa lebih dari 2 orang ya. Cuma nanti kita pikirin deh gimana caranya. Karena ini saya setupnya baru 2, mikrofonnya juga baru ada 2. Yang di sini ada lampu ya. Jadi sebenarnya lampu ini teman-teman bisa lihat ada 2 ya. Ada 2 lampu. Ini yang membantu ngasih cahaya buat konten ya. Kalau misalkan lagi butuh di sana kita putar, lagi butuh di sini kita putar ke sini.
Terus kalau teman-teman lihat di atas, dan ini yang keren nih ya. Dia pakai lampu gantung. Lampu gantung yang ada lampu sorotnya. Ini semuanya pakai smart lamp. Jadi bisa ganti-ganti gitu lampunya. Ini biar keren aja dan nuansa warna-warna yang berbedanya gitu. Terus di belakang sini ini pakai ada semacam sebenarnya bukan peredam ya. Ini buat menghilangkan gaung aja. Karena ruangan ini sebetulnya nggak dikasih peredam. Kita cuma tutup semua ventilasi terus dikasih karpet aja. Di atasnya juga kita kasih penghilang gema juga ya, bukan peredam. Jadi sebetulnya kalau ada suara di luar yang keras, suaranya tetap masuk. Gitu. Tapi ini minimal untuk menghilangkan suara gema. Di belakangnya pakai itu, lumayan sih ngebantu. Jadi agak-agak kedap di dalamnya, nggak bising gitu. Teman-teman lihat di sini ada lampu juga. Ini lampunya dibikin sama tempat yang sama lampu titik koma. Dan bisa diganti juga ya. Jadi ini kalau misalkan nanti bosen gitu ya, ini bisa dicopot dengan gampang. Kita ganti dengan titik koma gitu, bisa juga. Ini ada hiasan-hiasan aja supaya backgroundnya nggak bosen. Ini ada tempat kopi, ada lampu PlayStation ya. Ada lampu huruf, yang kemarin hurufnya nggak nemu kita, jadi cuma bisa menghasilkan kata happy aja. Dan di bawah ini banyak yang nanya juga di Instagram, itu apa Pak? Ini adalah lampu proyektor ya, namanya saya lupa. Ini lampu proyektor yang bisa bikin ruangannya berbintang-bintang gitu. Itu aja sih. Ini ada lampu light bar juga yang tadi habis baterainya, supaya shotnya nggak bosenin juga. Dan di sebelah kanan ini ada tanaman palsu lagi, dan juga di belakangnya ada lampu gitu. Jadi harapannya sih ruangan ini bisa bikin kita nyaman duduk di sini, buat ngobrol-ngobrolnya makin seru gitu ke depannya ya. Jadi ini adalah area podcastnya. Jadi ada 2. Mungkin memang masih banyak yang kosong, masih ada peluang untuk kita improve lagi gitu. Jadi kalau teman-teman punya saran, kira-kira apa nih yang bisa kita kembangkan gitu supaya nanti ruangannya nggak ngebosenin, bisa lebih produktif juga, bolehlah teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Baik teman-teman, jadi mungkin itu studio tour ya, disebutnya ala-ala WPU ya. Terima kasih teman-teman sudah menemani perjalanan WPU selama berapa ya? Kita dari 2015 tuh berarti hampir 8 tahun ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, udah jadi member, udah selalu ngikutin di semua sosial medianya, udah jadi member di Discord juga. Saya ucapin terima kasih banyak, berkat kalian kita jadi bisa punya studio WPU yang menurut saya cukup keren ini. Yang mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih produktif lagi untuk menemani kalian belajar programming ke depannya. Ya, kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan terkait apapun yang ada di studio tour kita kali ini, boleh langsung tulis aja di kolom komentar di bawah supaya nanti kita bisa ngobrol di sana. Ya, mungkin itu aja studio tour kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Saya Sandika Gali pamit, dan seperti biasa teman-teman, jangan lupa titik koma.